Bosen juga ya di rumah aja. Gara-gara corona gue jadi gak bisa jajan cilok. Apa kabarnya ya Kang Cilok? Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya corona masuk Indonesia? Padahal kan kasus corona ini udah dari Desember tahun lalu di Cina. Harusnya pemerintah udah lebih siap dalam mencegah penyebaran corona. Sekarang corona udah nyebar hampir ke seluruh Indonesia. Gak tahu karena masyarakat yang susah diatur atau emang karena pemerintahnya aja yang kurang tegas. Gue jadi inget Januari lalu, gue masih ketawa ngeliat meme tentang corona. Beda banget sama sekarang. Setiap kali gue ngeliat berita tentang corona, rasanya sedih dan pengen pandemi ini segera berakhir. Mungkin ini emang saatnya masyarakat untuk melihat bagaimana peran negara hadir di saat seperti sekarang ini. Kita juga bisa melihat bagaimana ketegasan pemerintah dalam menangani pandemi corona. Tapi emang bener ya, corona adalah azab dari Tuhan. Seperti yang dikatakan sebagian orang. Gue gak akan berani bilang kayak gitu. Gue gak bisa ngebayangin gimana rasa sedihnya ketika keluarga gue sakit dan dibilang kena azab. Di awal tahun ini rasanya ada banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Gue jadi inget sebelum ada pandemi corona, setiap kali gue ketemu macet di pagi hari sewaktu berangkat kerja, rasanya ngeluh terus bawaannya pengen rebahan di kamar aja. Dan sekarang pas hal itu gue lakuin, ternyata gak enak. Kebanyakan rebahan bikin badan pada sakit semua. Baru sebulan di rumah aja rasanya udah kayak gini. Gimana kalau nanti sampai berbulan-bulan? Jadi kangen gue pengen kumpul lagi sama temen-temen. Ya walaupun awalnya gue pikir semua baik-baik aja karena gue ngerasa introvert, tapi nyatanya gue tetap butuh ngobrol sama temen-temen. Meskipun setiap kumpul selalu ngobrolin hal yang gak jelas. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang bahwa keadaan seperti sekarang ini adalah sebuah kemewahan untuk seorang ayah yang selalu sibuk dan tidak memiliki waktu bersama anaknya karena pekerjaan yang menuntutnya untuk berangkat pagi pulang malam. Atau bisa juga jadi neraka bagi orang-orang yang tinggal serumah tetapi tidak pernah memiliki kedekatan dengan keluarganya sendiri. Ini mungkin waktu yang tepat untuk menjalin hubungan kembali dengan keluarga yang seringkali dianggap sebagai orang asing. Dari corona, gue jadi bisa melihat bagaimana masyarakat saling bergotong royong, semua bersatu saling membantu melalui donasi dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, musisi, yayasan Buddha, yayasan Islam, ojol, buruh harian, bahkan sampai K-popers juga ikut berdonasi. Mereka semua membantu tanpa membedakan ras, agama, dan selera musik. Dari corona, gue jadi tahu di Indonesia sebenarnya ada banyak orang-orang baik. Tapi dari corona, gue juga bisa melihat sisi buruk manusia. Seperti para penimbun masker yang menjualnya dengan harga yang tinggi. Dan juga tentang petugas medis yang diusir dari tempatnya tinggal oleh masyarakat sekitar karena dikhawatirkan bisa menyebarkan virus corona. Ada juga berita tentang penolakan jenazah petugas medis yang meninggal karena terkena virus corona. Gue gak tahu itu karena kurangnya informasi tentang corona di media atau emang karena masyarakatnya aja yang goblok. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir sebelum lebaran nanti. Gue gak bisa ngebayangin ketika musim mudik nanti virus corona masuk ke desa-desa di mana fasilitas rumah sakit masih belum memadai. Dan juga jumlah rumah sakit tidak banyak seperti di kota-kota besar. Mungkin tahun ini adalah waktu yang tepat untuk belajar tidak mengkonsumsi segala sesuatu secara berlebihan. Biasanya sebelum puasa kayak gini, gue udah mulai beli baju baru, sepatu baru, dan belanja persediaan makanan yang banyak. Atau mungkin ini juga waktunya untuk meniadakan reuni bukber
yang seringkali digunakan sebagai ajang pamer atas pencapaian hidup. Dan untuk yang ingin segera menikah tapi terhalang karena biaya resepsi, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk menikah tanpa resepsi. Kok jadi ngomongin nikah sih? Mantan gue apa kabar ya sekarang? Udah nikah kali ya? Bodo amat lah. Gue jadi ingat pernah mengidam-idamkan keadaan seperti sekarang ini. Ketika gue lelah dan muak sama semua hal, rasanya hidup ini semuanya serba terburu-buru. Gue gak pernah punya waktu untuk mengenali diri sendiri. Mungkin ini waktunya gue mengambil jeda untuk evaluasi diri atas segala hal yang telah gue lakukan selama ini. Dan setelah semua ini berakhir, gue akan keluar dengan